Pratita. Saya Sari Samulis. Saya Nyomas Tika. Saya Adinda Natriani. Dan saya Deden Latif. Berikut adalah video kami mengenai kasus hernia nukleus pulposus yang kami observasi di RS Unhas. Selamat menyaksikan. Hernia nukleus pulposus atau yang sering kita sebut sebagai herniasi diskus lumbal merupakan suatu penyakit serius yang dapat menyerang siapa saja, khususnya orang dewasa dan lansia. Kondisi ini terjadi ketika nukleus pulposus atau salah satu struktur berupa inti gel dari diskus intervertebralis ini menonjol keluar melalui robekan pada annulus fibrosus. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kompresi pada saraf di tulang belakang, kelemahan, nyeri, ataupun gejala neurologis lainnya. Nah, HNP ini merupakan penyumbang 30-80% dari kejadian low back pain atau nyeri punggung bawah. Selanjutnya itu ada epidemiologi. Perkiraan prevalensi HNP adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah 30-50 tahun dan lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dengan rasio 2:1. Prevalensi HNP sekitar 1-3% di Finlandia dan Italia, sedangkan di Amerika Serikat diketahui 1-2% dari populasinya menderita HNP. Di beberapa negara berkembang juga insiden HNP mencapai sekitar 15-20% dari keseluruhan populasi. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa berusia 30-50 tahun dengan puncak kejadian pada kelompok usia 40-45 tahun. Kemudian untuk etiologi dari HNP yang pertama itu adalah usia atau proses degeneratif. Hal ini terjadi karena bertambahnya usia, ada proses degeneratif alami dari diskus intervertebralis yang dapat menjadi predisposisi cedera pada diskus, perubahan dari elastisitas annulus fibrosus sehingga dapat menyebabkan robeknya annulus fibrosus dengan mudah. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, pada umumnya pria lebih banyak mengalami HNP dibanding pada wanita, yaitu dengan rasio 2:1. Lalu kemudian ada kebiasaan dan pekerjaan. Kerusakan pada annulus fibrosus disebabkan karena adanya trauma, kebiasaan, ataupun pekerjaan yang sering dilakukan seperti mengangkat berat, terus dengan gerakan yang memutar, bungkuk, dan kombinasi dari kedua gerakan tersebut. Akibatnya, pulposus mengarah ke arah posterolateral atau posterior yang menyebabkan annulus fibrosus mengalami kerusakan. Lalu yang selanjutnya itu riwayat kesehatan. Pada kondisi obesitas telah terbukti bahwa obesitas dapat berisiko herniasi diskus berulang. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan herniasi pada lumbal. Klasifikasi HNP yang pertama itu berdasarkan keadaan herniasinya. Nah, ini dibagi menjadi 4 grade. Yang pertama itu bulging diskus intervertebralis, yaitu nukleus terlihat menonjol ke satu arah tanpa kerusakan annulus fibrosus. Yang kedua itu protrusi diskus intervertebralis, itu nukleus berpindah tetapi masih dalam lingkaran annulus fibrosus. Yang ketiga itu ekstrusi. Nah, nukleus ini keluar dan annulus fibrosusnya ini berada di bawah ligamentum longitudinal posterior. Yang terakhir itu sekwestrasi, yaitu nukleus telah menembus ligamentum longitudinal posterior. Yang kedua itu berdasarkan lokasi kejadian HNP. Yang pertama itu hernia cervicalis, yaitu keluhan utamanya itu nyeri radikular plexus cervicobrachialis. Kemudian hernia thoracalis, hernia ini jarang terjadi, gejalanya terdiri dari nyeri radikal pada tingkat lesi yang parastesis. Yang kemudian itu hernia lumbosacralis, penyebab terjadinya adalah lumbal menonjol keluar, biasanya oleh kejadian luka posisi fleksi. Kemudian namun perbandingan yang sesungguhnya pada pasien yang trauma adalah kejadian yang berulang. Baik, untuk menurut Desiko et al. 2023, di mana HNP yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan komplikasi akibat efek kontorsi radix spinalis yang menyebabkan defisit motorik, kompresi medula spinalis hingga defisit neurologis permanen. Nah, untuk prognosis hernia nukleus pulposus atau HNP ini pada umumnya itu baik. Sebagian besar pasien mengalami penurunan gejala tanpa adanya pembedahan. Nah, namun beberapa kasus yang tidak membaik itu memerlukan beberapa terapi yang lebih intensif seperti injeksi steroid akar saraf ataupun pembedahan.
termasuk di manifestasi klinis pada HNP. Jadi manifestasi klinis utama yang muncul adalah rasa nyeri di punggung bawah, disertai otot-otot sekitar lesi dan nyeri tekan. Nah, HNP ini terbagi atas HNP sentral dan HNP lateral. Untuk HNP sentral sendiri akan menimbulkan paresis, flasid, parastesia, dan retensi urin. Sedangkan HNP lateral bermanifestasi pada rasa nyeri dan nyeri tekan yang terletak pada punggung bawah. Nah, di punggung bawah, di tengah-tengah area bokong, betis, belakang tumit, dan telapak kaki. Untuk kekuatan ekstensi jari kelima, kaki berkurang dan refleks Achillesnya negatif. Baik, selanjutnya terkait dengan diagnosis banding. Untuk kasus hernia nubus perkusut pada lumbal atau HNP, ada beberapa diagnosis banding. Yang pertama ialah spondylosis atau osteoartritis pada tulang belakang, di mana biasanya terjadi pengapuran pada tulang belakang yang menyebabkan sakit pada punggung belakang, punggung bawah. Jadi bedanya dengan HNP, untuk kasus spondylosis biasanya lebih keterbatasan pada gerakan ekstensi dibandingkan fleksi. Beda dengan HNP yang biasanya lebih keterbatasan pada gerakan fleksi. Dan untuk spondylosis sendiri biasanya untuk beberapa pasien tidak terjadi rasa yang sampai menjalar ke kaki. Untuk yang kedua ialah kompresi akibat fraktur pada vertebra. Gejalanya mirip dengan HNP, namun untuk fraktur pada vertebra itu nyerinya biasanya secara progresif setelah terjadi trauma. Beda dengan untuk kasus-kasus HNP yang biasanya timbul akibat kebebanan yang lebih untuk beberapa kegiatan, beberapa gerak pada daerah lumbar. Ya, untuk yang ketiga ialah sindrom piriformis. Sindrom piriformis ini biasanya terjadi penekanan pada otot piriformis sehingga menyebabkan saraf siatik terjepit atau tertekan sehingga menjalar sampai ke kaki. Gejalanya mirip dengan HNP, biasanya juga menjalar, namun bedanya untuk piriformis biasanya terprovokasi karena duduk lama dan bisa kita pastikan dengan tes yang lebih spesifik. Ya, untuk yang keempat ialah terdapat tumor atau kanker pada tulang belakang atau vertebra, di mana bisa juga terjadi gejala yang mirip dengan HNP, namun yang membedakan biasanya untuk karena terdapat tumor ada beberapa hal. Biasanya terjadi demam, yang kedua nyeri persendian yang sangat hebat, dan yang ketiga biasanya terjadi penurunan badan yang sangat drastis. Untuk yang kelima ialah Cauda-Equina syndrome. Cauda-Equina syndrome mirip dengan HNP karena menjalar, namun untuk membedakan dengan HNP, biasanya untuk kasus-kasus yang berat pada Cauda-Equina syndrome itu disertai dengan disfungsi pada kandung kemih, disfungsi pada feses dan pada perineum, sehingga untuk pasiennya tidak dapat mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Iya, mari masuk. Salam dulu, Bu. Iya, perkenalkan saya Erina Fitriani, Fisioterapeuti Klinik. Ibu atas nama siapa? Ibu Nini. Iya, Ibu Nini, ini usianya berapa, Bu? 16 tahun. Iya, kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Kami sering waktu tempat tidur saya terus hobinya apa ya? Sekarang mau. Alamatnya di mana? Jalan Terus. Ya, sebelum melakukan pemeriksaan selanjutnya, Bapak ada ukur tekanan darah tadi. Ibu tolong bisa dibantu ke ketiak A. Retensi dulu, Di. Permisi, Bu.
Ibu, apa keluhan tak? Jadi saya biasa rasa sakit di punggung saya, terus dia juga rasa keras di bagian bokong sampai di bawah kaki saya. Oh iya, bisa diceritakan riwayat kejadiannya Ibu? Ya, jadi pada awal 2021 itu saya pernah jatuh. Terus setelah jatuh itu saya rasa sakit pinggang. Terus habis itu saya periksakan ke rumah sakit dan sempat juga menjalani fisioterapi beberapa kali. Tapi karena saya merasa membaik nih, jadi saya tidak lanjutkan lagi fisioterapinya. Terus pada bulan Juli tahun ini, saya tiba-tiba juga lagi rasakan nyeri atau sakit di bagian bawah saya. Terus sampai dirawat di rumah sakit. Oh, sampai dirawat nih. Sekarang nyerinya bagaimana? Sekarang tuh masih sakit juga di punggung saya, tapi tidak terlalu nih. Tapi sekarang itu yang kayak kebas-bas di bagian bokong sampai di telapak kaki. Ibu ada riwayat penyakit lain? Iya, ada histopathia sama sakura. Oh, jadi sekarang ini mengonsumsi obat atau tidak Ji? Iya, ada obat darah tinggi sama obat nyeri itu sebab musim. Kalau aktivitas tak sehari-hari ada yang terganggu? Kalau sama masak itu biasa terganggu karena harus berdiri lama atau duduk lama, itu biasa timbul sakitnya. Ibu, mohon maaf, ini maksudnya kalau sholatnya itu Ibu biasa duduk atau berdiri? Saya berdiri di tapi kadang kalau zikir, kalau biasa duduk lagi sakitnya. Oh iya. Kalau di gerakan rukuk bagaimana itu? Kalau itu juga bisa aja, tapi kalau terlalu kuat sudah tidak. Oh, kalau misalnya ada nyerinya, apa yang Ibu lakukan? Kalau nyeri saya cuma biasa di baris atau langsung duduk. Oh, bareng dulu.
Selanjutnya kita masuk di restriktif. Jadi di restriktif itu yang pertama ada limitasi ROM. Jadi dia terdapat limitasi ROM pada gerakan fleksi lumbal. Yang kedua ada limitasi ADL, terbatas di ADL berdiri dan duduk serta kegiatan praying. Untuk limitasi pekerjaannya sendiri dia terdapat limitasi pada saat memasak makanan catering. Nah yang keempat ini ada limitasi rekreasi, terdapat limitasi ketika memasak. Selanjutnya kita masuk di istilah environment. Yang pertama itu ada muskulotendinogennya. Jadi dia ada spasma pada musculus erector spine, quadratus lumborum, dan musculus piriformis dextra. Terus ada muscle weakness pada quadratus lumborum. Selanjutnya ada osteoartrogennya di bulging di lumbar 3 sampai lumbar 4 dan lumbar 4 sampai lumbar 5. Untuk neurogennya itu ada entrapment nervus ischiadicus. Yang terakhir itu ada psikogeniknya, terdapat kecemasan. Jadi di sini ada pemeriksaan atau dari kalau tadi yang pastinya ada di mana. Coba ibu bawa badan sampai depan begini. Kalau saya ada yang di tangan. Itu kalau ada nyeri kita tapi ibu bilang kalau ada yang kita punya ada ibu kalau ada sakit yang kita bisa bilang kan tapi ibu kalau di bagian sini juga kita bawa angkat badan baru tarik ke sini. Oke, kembali ibu. Coba kita kasih ini lagi tangannya. Lakukan gerakan sama yang seperti tadi. Bawa ke kiri, angkat baru bawa ke kiri. Oke, kembali. Oke, sekarang masih di belakang sini tangannya. Terus pastikan ke sini. Bawa naik ke atas. Bisa naik lagi di atas. Oke.
itu ada problem fisioterapi. Yang pertama itu ada problem primer yaitu HNP, yang kedua ada problem sekunder yaitu nyeri, yang ketiga problem kompleks limitasi ADL berupa berdiri lama, duduk lama, beribadah, dan pekerjaannya. Ya Bu, nanti saya naikkan sedikit peran-peran ini intensitasnya. Kalau ada tekanan kita rasa dilatih gitu ya. Oke. Sudah ada. Oke, sudah. Ibu rasa kita tanam dirasa sama-sama ini.
pertama, ada Superman exercise. Superman exercise ini digunakan untuk memperkuat otot-otot khususnya di punggung atas dan punggung bawah. Ini juga dapat memperkuat otot bokong, perut, dan paha. Cara melakukannya gampang saja, kita hanya perlu berbaring tengkurap di atas lantai dan tangan serta kaki itu kita luruskan. Tahan beberapa detik dan ulangi secara rutin. Tetap jaga leher untuk tetap menjauhi lantai agar tidak terjadi cedera pada leher. Untuk exercise yang kedua ada bridging exercise. Bridging exercise sendiri merupakan exercise yang berguna untuk memperkuat otot pada lumbal dan pelvic. Di sini saya akan memodifikasi bridging exercise menjadi dua modifikasi. Yang pertama itu bridging exercise with ball, dan yang kedua bridging exercise with elastic band. Nah, jadi kalau yang bridging exercise with ball, kita menginstruksikan pasien untuk berbaring telentang dan menekuk kedua lututnya. Nah, di antara kedua lututnya itu kita berikan bola di tengah-tengah. Jadi pasien mengapit bola tersebut dan kita menginstruksikan untuk pasien agar mengangkat bokongnya. Terus yang kedua itu bridging exercise with elastic band, sama saja. Jadi bolanya itu nanti diganti dengan elastic band yang mengelilingi ototnya. Selanjutnya masih di kedokteran. Jadi kedokterannya ini ada dokter ahli saraf, dokter ortopedi, psikolog, dan ahli gizi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.